Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali berinvestasi di rupiah cepat dan aku akan memberikan review lengkap dari rupiah cepat ya teman. Jadi aku bakal kasih tahu semua kelebihannya, semua kelemahannya dan juga terakhir aku akan memberikan saran kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di rupiah cepat. Nah, jadi untuk saat ini aku memiliki aset sebanyak 45.835.850 rupiah ya teman di rupiah cepat ini dan pendapatan kemarinnya 20.738. Nah, yang pertama aku bakal sebutin apa aja kelebihan-kelebihan dari rupiah cepat. Yang pertama, rupiah cepat itu udah legal berlisensi OJK. Jadi aku dalam berinvestasi, hal pertama yang aku cek adalah apakah perusahaan tersebut memiliki izin dari OJK. Mau sebagus apapun perusahaan itu, mau seoke apapun yang ditawarkan, mau sebanyak apapun fiturnya, sekeren apapun itu, kalau mereka nggak legal, aku nggak akan bother untuk mikirin taruh uangku ya teman. Lebih baik aku investasi di instrumen-instrumen yang pasti aja dan udah jelas izinnya ya teman. Maka dari itu waktu itu aku nggak masuk ke robot trading, aku nggak masuk binary option. Salah satu alasannya adalah karena itu belum legal ya teman di Indonesia ini. Nah, berikutnya TKB 100%. TKB 100% ini artinya tingkat keberhasilan bayarnya itu 100% ya teman, yang artinya itu tinggi banget. Tapi apakah itu artinya nggak ada pengguna yang gagal bayar? Sebenarnya tetap ada borrower yang gagal bayar. Cuman menurut aku pribadi, mungkin perusahaannya entah itu dari dana provisi atau asuransi atau misalnya dari keuntungan operasional, mereka menggunakan sebagian dana tersebut pasti digunakan untuk mengcover gagal bayar si borrower tersebut sehingga dananya semua bisa kembali lagi ke para investor sehingga angka TKB 90-nya bisa tetap di angka 100% ya teman. Dan ini hal yang wajar banget kalau misalnya kita di P2P lending konsumtif rata-rata biasa 100% sih. Biasanya yang nggak 100% itu yang P2P lending produktif ya. Mungkin contohnya Coinworks, Investri atau modal rakyat itu mungkin nggak 100%. Tapi kalau yang konsumtif kayak Asetku, Uangmi, EasyCash, Rupiah Cepat pasti biasanya 100% ya teman. Karena model bisnisnya serupa. Berikutnya aplikasinya simple, UI bagus. Nah, jadi ini waktu itu aplikasinya masih agak sedikit lagi ya teman. Tapi namun saat ini sepertinya udah mulai ada improve dari aplikasinya. Semakin hari aplikasinya udah semakin lancar, aku bisa ngakses aplikasinya sangat lancar di HP ku. Apalagi kalau misalnya kamu menggunakan iPhone, aku rasa bisa lebih lancar lagi ya teman. Menurut aku saat ini aplikasinya simple, UI-nya bagus, jadi udah oke banget buat kita kalau misalnya mau berinvestasi. Berikutnya kelebihannya lagi top up dan withdraw instan dan real time. Nah, jadi ini mantep banget ya teman, dimana setiap kita melakukan top up itu bakal langsung dananya bakal masuk di saat itu juga. Mungkin aku bakal langsung kasih contoh aja ya biar aku sekalian berinvestasi juga ya teman. Saat ini aku memiliki saldo 45 juta sekian, mungkin aku bakal masukin 10 juta aja kali ya biar jadi 50 juta. Yaudah, kita tinggal ke bagian portofolio saya di sini, kemudian kita tinggal pencet ke bagian top up. Berikutnya kita tinggal copy BCA virtual account di sini ya teman. Namun kali ini aku akan melakukan cara yang berbeda. Aku bakal mencoba mengisi menggunakan Cbank ya teman. Nah, di sini kita bisa login dulu ke aplikasi Cbank kita. Kalau misal kamu punya Cbank dan kamu punya dana nganggur, aku rekomendasikan kamu bisa menggunakan ini sih. Karena kalau misal kamu taruh uang di sini, setiap hari kamu akan mendapatkan bunga ya. Nih contohnya kemarin aku dapat bunga sekitar 3.700 sekian karena aku menaruh sekitar 19 juta. Yang mantap dari Cbank ini adalah Cbank bisa memberikan bunga harian ya teman, dan bunganya lumayan oke, bisa sampai 7% per tahun. Tapi itu belum dipotong pajak ya. Kalau dipotong pajak mungkin sekitar 5,6%. Kamu bisa menggunakan kode referral ini kalau misalnya kamu pengen investasi di Cbank ya teman. Yaudah, kita bakal langsung top up aja. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ke bagian transfer, kemudian kita tinggal klik bank lain ya teman. Di sini kamu tinggal pilih BCA, lalu kamu tinggal paste di sini. Nah, kalau misalnya udah oke, kamu tinggal centang. Nah, di sini aku udah ada ya teman. Aku tinggal klik di sini, kemudian aku tinggal masukin 10 juta ya teman. Kalau udah oke, kita tinggal pencet selesai. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Lalu kita masukkan PIN kita seperti biasa. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal pencet OK di sini. Kalau misalnya kita kembali ke rupiah cepatnya, sekarang total saldoku udah menjadi 10 juta sekian ya teman. 10 juta 111 ribu. Total aset kita udah menjadi 55 juta. Yaudah, kita bakal langsung mendanai ya di sini. Nah, di sini salah satu kelebihannya lagi adalah bunganya saat ini kompetitif ya teman. Kalau misal kamu lihat di sini, bunga yang kita bisa dapatkan untuk pendanaan 6 bulan itu di angka 18,5%. Tapi itu bunga tahunan ya, bukan bunga dalam 6 bulan, tapi bunga dalam 1 tahun. Kalau misal kita bandingkan dengan platform lain, ini bunganya udah lebih tinggi timbang dengan asetku dan Uangmi. Makanya menurut aku saat ini sangat menarik ya teman. Namun masih kalah kalau dibandingkan dengan EasyCash. Maka dari itu aku taruh uangnya masih lebih banyak di EasyCash ya teman. Yaudah, kita tinggal pencet danai di sini. Nah, salah satu kelebihannya lagi adalah rupiah cepat bisa mulai mendanai dengan hanya 10.000 nih. Kalau misal kamu cuma masukin 10.000, itu kamu udah bisa mendanai ya. Di sini kamu udah bisa baca tuh.
estimasi pendapatannya Rp912. Di sini ada potongan pajak 30%, ini karena NPWP ku belum disubmit ya teman. Aku menggunakan NPWP elektronik. Yaudah, kita tinggal masukin 10 juta ya teman. Kalau udah oke, kita tinggal pencet beri pinjaman di sini. Di sini kamu bisa lihat estimasi pendapatannya Rp912.000. Kita tinggal pencet konfirmasi di sini ya teman. Kalau udah, kita tinggal pencet konfirmasi. Kalau misalnya kita lihat riwayat pendayanan, di sini udah ada ya teman. Nanti waktu pengajuannya itu tanggal 11 bulan 5, nanti jatuh temponya itu di 6 bulan dari sekarang ya teman, yaitu di bulan 11 teman-teman, di tanggal 8. Kalau misalnya kita back sekarang, saldoku hanya tersisa 111.000. Jadi gitu ya teman, cara untuk mendanai di Rupiah Cepat. Nah, salah satu kelebihannya lagi berikutnya adalah kita bisa lihat perhitungan bunga secara harian. Tapi bunga di sini yang bisa kamu cek hanya bunga secara keseluruhan ya teman, yaitu kamu ke bagian home, di sini kamu bisa lihat. Yang ini ya teman, 20.738. Itu adalah bunga harian yang aku dapat dari semua pinjaman yang aku salurkan di Rupiah Cepat ini. Jadi kita mantep banget ya. Di sini kita udah dihitungin bunga hariannya, kita udah tahu kita rata-rata bisa dapat berapa sih dalam satu hari dengan semua pendanaan yang udah kita salurkan. Karena di sini aku baru mendanai, nanti 2 hari dari sekarang pasti jumlah pendapatannya bakal bertambah, mungkin jadi 20.000 sekian ya teman, jadi 24.000 atau jadi 25.000. Karena aku baru melakukan pendanaan, jadi pendanaan yang hari ini masih belum dihitung. Nah, kelebihan berikutnya ada banyak pilihan tenor. Nih kamu bisa lihat ya, ada pilihan tenor yang 30 hari, 61 hari, 180 hari. Di sini artinya kamu bisa menyesuaikan dengan strategi investasi kamu dan juga tujuan keuangan kamu. Ini kalau misalnya kamu ada kebutuhan yang misal kamu pengen pakai 6 bulan lagi, kamu bisa langsung ambil yang tenor 180 hari. Udah mantep banget ya teman, bisa disesuaikan dengan strategi kita. Namun kalau misalnya aku pribadi, biasanya aku ambil yang tenor yang lebih panjang, tujuannya supaya aku bisa memaksimalkan bunganya teman, dan juga uang yang aku taruh di sini rata-rata uang dingin. Berikutnya, ini yang terakhir, yaitu kelebihannya komunitasnya itu cukup aktif ya teman, dimana komunitasnya ada RM-nya juga di sana. RM-nya juga cukup aktif dalam respon. Kalau misal kamu pengen nanya-nanya, kamu bisa ke Telegram, kamu join ke grupnya aja teman, grup Rupiah Cepat di Telegram. Ada RM-nya, RM-nya juga aktif. Kalau RM ini aku belum pernah coba kontak karena aku belum pernah nanya apapun, tapi kalau yang customer support, aku pernah coba kontak ya teman di Line untuk nanya detail mengenai pendanaan di Rupiah Cepat pas awal-awal baru investasi, kamu boleh cek. Nah, itu mereka cukup aktif dan mereka line-nya dibalas ya teman. Jadi menurut aku ini udah oke banget. Kalau misal kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung kontak ke RM-nya aja ataupun tanya-tanya di komunitas ya teman, komunitas para lender. Nah, berikutnya kita udah bicara mengenai kelebihan-kelebihan di Rupiah Cepat. Tapi kita juga bakal sebut apa aja sih kelemahan untuk investasi di Rupiah Cepat ini. Karena yang namanya P2P lending nggak ada yang sempurna. Pasti semua punya kelemahan. Kalau ada P2P lending sempurna, semua orang langsung investasinya di P2P lending tersebut ya teman. Ya udah, yang pertama biaya admin top up 2.750. Jadi teman, dalam kita mendanai di Rupiah Cepat, kalau kita mau top up, kita bakal dikenakan potongan selalu 2.750. Kalau misalnya kita cek ke bagian pendanaan, terus kita cek ke total aset, terus kita lihat ke mutasi ya teman. Tadi kan kita masukin sebanyak 10 juta. Nah, kamu bisa lihat di sini, angka yang masuk ke rekeningku di Rupiah Cepat itu hanya 9.997.250. Kenapa angkanya nggak 10 juta? Itu karena ada potongan 2.750. Maka dari itu, kalau kamu pengen mendanai, kamu biasanya tambah 2.750. Misal kamu mau danain 10 juta. Ya udah, kamu masukinnya 10 juta 2.750 supaya nanti 2.750 yang dipotong, 10 jutanya bisa kamu danai ya, teman. Jadi gitu ya, teman. Aku berharap ini bisa di-upgrade sih supaya kedepannya kita nggak dikenal potongan ini. Karena kalau misal kamu menggunakan dana kecil, artinya belum apa-apa itu udah dipotong duluan ya, men. Berikutnya yang kedua, pendanaan nggak fleksibel, hanya bisa kelipatan 10.000. Nah, di sini kita bakal kasih contoh ya, kan di sini aku punya saldo 111.000. Kalau misal kita mendanai, kita nggak bisa mendanai 111.000, temen. Nih, kalau aku masukin semuanya, kita nggak bisa. Kita hanya bisa mendanai 110.000. Artinya cuma kelipatan 10.000. Kalau misal kita danai 111.919, nih nggak bisa ya. Nah, ini yang kurang dari Rupiah Cepat, dimana pendanaannya itu nggak fleksibel, hanya bisa kelipatan 10.000. Kalau misal di Easy Cash, kita bisa masukin angkanya berapapun. Yang artinya setiap rupiah kita nggak ada yang nganggur, semuanya bisa diinvestasikan ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang bisa diupdate ke depannya supaya lebih oke buat Rupiah Cepat. Berikutnya, tidak banyak metode top up, hanya bisa PA BCA. Jadi nggak seperti Bibit. Kalau misalnya kita investasi di Bibit, ada banyak banget metode pembayaran yang bisa menggunakan link aja, ShopeePay, terus bisa pakai BCA virtual account, bisa pakai GoPay, bisa pakai bank-bank lain juga, bisa pakai Bank Jago. Sedangkan di sini kita hanya bisa top up menggunakan BCA virtual account ya, teman. Ini merupakan hal yang perlu di-upgrade juga. Berikutnya, kelemahannya lagi adalah biaya admin withdraw 100 rupiah. Nah, di sini kalau misal kita mau withdraw, kita bakal dikenakan biaya admin sebanyak 100 rupiah, teman. Nih, kalau misal kita bagian penarikan, misal kamu mau tarik semua nih. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, akan dikenakan potongan 100 rupiah. Dan juga withdrawnya ini batasnya adalah 15.000 sampai 50 juta. Yang artinya, kalau misalnya dana kamu lebih dari 50 juta, kamu harus melakukan
melakukan withdrawnya berkali-kali. Contoh kamu punya dana 200 juta. Kamu harus withdrawnya 4 kali. Tariknya 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Dan juga bakal dipotong biaya admin yaitu 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah. Akhirnya kamu kena 400 rupiah. Seperti itu ya, man. Kalau misalnya buat kamu yang mendanai jumlah gede, misalnya kamu masukin 1 miliar, waduh, kamu pusing banget. Setiap kamu narik, kamu harus tarik berkali-kali. Kalau misalnya aku pribadi, portofolioku di sini nggak gede, portofolioku hanya 50-an juta, jadi bagi aku masih mudah untuk melakukan penarikan. Tapi bagi orang yang punya dana besar, mungkin ini bisa jadi kendala juga ya, man. Berikutnya, jarang ada event dan promo, jadi kalau misalnya kita bandingin sama EasyCash kelihatannya lebih aktif buat ngadain promo ya, men. Baru-baru ini ada promo iPhone, sebelum-sebelumnya ada promo gacha. Bahkan dari promo gacha itu aku dapat lumayan banyak. Kalau misal kamu belum tahu promonya seperti apa, kamu bisa cek di videoku sebelumnya, atau kamu cek di playlist EasyCash, supaya paling nggak nanti kalau ke depannya ada promo yang serupa, kamu bisa lebih paham mengenai promo tersebut ya, men. Kalau misalnya ada promo, kita sebaiknya kita manfaatin sebaik-baiknya supaya kita bisa mendapatkan performa investasi yang lebih oke. Berikutnya, kelemahannya lagi, tidak terproteksi asuransi. Jadi yang namanya investasi di sini, ini sama sekali masih belum diprotek asuransi ya, teman. Maka dari itu, walau gimana pun, aku tetap kategorikan ini investasi yang tinggi resiko. Nah, untuk itu mungkin nanti aku bakal bahas di saran-sarannya ya, teman. Berikutnya, kelemahannya lagi, tidak ada perhitungan bunga harian dari setiap pinjaman. Nah, jadi bunga yang di sini dihitungin, itu hanya bunga secara keseluruhan. Tapi nggak ada bunga perhitungan detailnya, teman. Kayak kalau misalnya di asetku, di setiap pinjamannya kita bisa lihat berapa uang yang kita dapatkan. Nih ya teman, kalau misalnya kita buka pendanaan kita yang sedang berjalan, detailnya nggak gitu banyak ya teman, cuman adanya jatuh temponya kapan, terus nanti returnnya berapa, nggak ada hitungan bunga harian. Jadi kalau misalnya kamu mau hitung bunga harian, kamu harus melakukannya secara manual. Seperti yang aku lakukan di spreadsheet. Kalau kamu belum cek, kamu boleh cek ke playlist EasyCash ya teman, di situ ada juga. Berikutnya, submit NPWP harus fisik, belum bisa elektronik. Jadi bagi kamu yang masih menggunakan NPWP yang elektronik, ini kita fiturnya masih belum ada ya teman, karena untuk saat ini masih hanya bisa submit yang NPWP fisik. Aku pribadi juga aku belum submit, sehingga potongan bunganya bakal lebih besar ya teman. Tapi katanya nanti di akhir Mei bakal ada fitur untuk submit NPWP secara digital. Ataupun mungkin kalau misalnya nanti seperti EasyCash, mungkin lebih oke lagi ya. Kita tinggal masukin nomor NPWP kita, nggak perlu ribet-ribet foto, itu udah langsung oke. Nah, jadi demikian ya kelemahan dan kelebihan dari investasi di rupiah cepat ini. Kalau misalnya ada yang aku miss, nanti aku bakal tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kamu ada yang pengen kamu tambahin, kamu juga boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada informasi yang bermanfaat, aku bakal pin supaya bisa membantu teman-teman kita buat jadi referensi bagi teman-teman kita yang baru mau mulai investasi ya teman. Berikutnya ini yang sangat penting, yaitu saran-saran yang aku bisa berikan kalau kamu pengen investasi di sini. Saran yang pertama yaitu ini yang tadi udah aku sebut ya teman, walaupun TKB-nya 100%, ini investasi yang legal, emang secara legalitas udah legal, tapi walau gimana pun tetap ini merupakan investasi dengan profil resiko high risk ya teman, atau tinggi resiko. Jadi bagi kamu yang pengen investasi di sini, pastikan kamu lebih bijak dalam mengatur portofolio kamu alokasikan sebagian kecil dari portofolio kamu aja. Jangan sampai kamu mengabaikan resikonya ya teman. Di sini aku juga tulis jangan fokus ke return, tapi kamu lebih fokus ke mitigasi resiko. Nah, di sini jangan karena returnnya tinggi terus kamu pikir, waduh, semua uangmu pengen kamu masukin ke sini. Jangan seperti itu teman. Kalau misal kamu investasi seperti itu, bakal jadi sangat beresiko buat kita. Ada baiknya kita jangan fokusnya ke return, kita lebih fokus ke mitigasi resiko. Yang kita pikirkan bukan returnnya gimana, tapi yang kita pikirkan worst case skenario kalau misalnya uang kita hilang gimana? Apakah kita punya backup plan-nya? Apakah kita punya dana lain? Apakah kita punya cara buat recover atau buat bangkit lagi dari keterpurukan itu? Jadi pastikan kamu siap dengan resiko terburuknya. Kamu anggap aja kalau misalnya ini nanti suatu saat bakal bisa gagal bayar atau apa ya, man? Jadi dalam kamu berinvestasi, yang kamu pikirin jangan hanya return-nya, tapi kamu fokus ke resikonya, teman. Seberapa kemampuan kamu untuk minimalisir resiko. Nah, di sini aku juga tulis kalau bisa kamu taruh uang yang dingin dan uang yang siap hilang. Uang dingin maksudnya uang yang kamu nggak akan gunakan dalam jangka panjang. Nah, seperti aku taruh sekitar 50-an juta di sini, ini adalah uang dingin. Yang artinya uang ini kalau misalnya hilang pun, atau misalnya dalam jangka panjang nggak aku pakai pun, ini uangnya nggak bakal mempengaruhi kehidupan aku ya teman. Maka dari itu, sebisa mungkin kamu hanya taruh uang dingin kamu. Jangan sampai uang dapur kamu gunakan, uang panas kamu gunakan. Jangan seperti itu ya teman. Walau gimana pun, tetap uang panas itu lebih penting ya teman buat kehidupan kita. Jadi pastikan kamu taruh uang kamu yang siap hilang aja. Kita harus lebih fokus ke mitigasi resiko, kita pikirin risk terburuknya atau resiko terburuknya dalam berinvestasi. Kalau misalnya uang kamu nggak siap hilang, kamu masih takut-takut, saranku jangan investasi teman. Buat apa kamu investasi di sini, terus akhirnya kamu malah stres sendiri, tiap hari nggak bisa tidur karena kepikiran terus. Jadi jangan seperti itu ya. Nah, saran berikutnya adalah lakukan diversifikasi ke platform lain juga. Aku pribadi nggak hanya invest di sini, aku pribadi juga menyebar danaku. Ada yang aku sebar ke P2P lending konsumtif seperti Coinworks lah, atau Amarta, modal rakyat, dan sebagainya.
sebagainya. Ada juga yang aku sebar ke P2P lending konsumtif lainnya, saingan dari rupiah cepat seperti EasyCash, Asetku, Uangmi. Terus kemudian ada juga yang aku taruh di reksadana, ada juga porto yang lumayan besar di saham. Maka dari itu kamu tetap perlu melakukan yang namanya diversifikasi. Dan diversifikasinya bagaimana? Itu disesuaikan dengan profil risiko kamu. Jangan sampai kamu investasi tapi nggak sesuai dengan profil risiko kamu. Jangan sampai seperti yang tadi aku sebut, kamu investasi tapi kamu nggak sesuai dengan profil risiko kamu. Kamu tipe orang yang nggak tahan terhadap risiko, tapi kamu masukinnya ke instrumen yang tinggi risiko. Pada akhirnya nanti kamu stres sendiri, kamu setiap hari kamu mikirin, terus akhirnya kamu malah jadi nggak produktif. Akhirnya kalau kamu nggak produktif, nanti akhirnya malah bisa mengurangi performa kita ya kan. Lebih baik kita sesuai dengan profil risiko kita nyamannya investasi di mana, masukin ke situ, terus kita tenang, kita bisa fokus lebih menghasilkan banyak uang ya kan. Nah, jadi mungkin sekian aja review lengkapku mengenai rupiah cepat ini. Kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman juga boleh tambahin di kolom komentar ya. Terus kalau misalnya kamu yang ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku tahu jawabannya, aku bakal bantuin ya teman. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!